Selamat siang, yang terhormat Bapak Adnan SKM MKes. Perkenalkan, saya Jason Christian Kemser yang akan mempresentasikan studi kasus evaluasi risiko keselamatan pasien insiden jatuh di RS Harapan Sehat. Next. Adapun outline-nya, pertama studi kasus, identifikasi risiko, format pelaporan risiko, pelacakan risiko, risk tracking, pelaporan insiden, analisis akar penyebab fishbone, flowchart, pencegahan jatuh pasien, tindakan korektif dan preventif, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Adapun studi kasusnya, Rumah Sakit Harapan Sehat mengalami peningkatan kejadian jatuh pasien dan keterlambatan pelaporan insiden medis di unit rawat inap selama 3 bulan terakhir. Sebagian besar insiden tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada sistem pelacakan risiko yang berjalan efektif. Manajemen rumah sakit meminta tim mutu dan keselamatan untuk mengidentifikasi akar masalah, membuat sistem pelaporan risiko yang mudah diimplementasikan, dan yang terakhir menyusun laporan evaluasi risiko untuk disampaikan kepada direktur rumah sakit. Next. Adapun identifikasi risikonya, pertama jatuhnya pasien klinis, penyebab kurangnya pengawasan, tidak ada pagar pengaman, pencahayaan kurang, dampak berupa cedera, fraktur, lama rawat bertambah, risiko hukum. Yang kedua ada keterlambatan pelaporan insiden dan klinis atau manajerial, penyebab budaya menyalahkan, staf enggan melapor, belum adanya sistem cepat, dampak berupa respon lambat, insiden berulang, hilangnya peluang perbaikan mutu. Dan yang ketiga ada dokumentasi insiden tidak lengkap, administratif, penyebab prom tidak standar, minimnya sosialisasi, kurangnya monitoring, dampak berupa data mutu tidak akurat, sulitnya analisis tren, tidak adanya pembelajaran organisasi. Next. Adapun format laporan risikonya, jenis risiko jatuh pasien, lokasinya ruang melati 2, tanggal dan waktu 5 Oktober 2025 19.30, penyebabnya pasien lansia turun sendiri, tidak adanya pagar pengaman. Selanjutnya ada dampak memar, risiko fraktur, lamanya rawat bertambah, tindakan sementara, pertolongan pertama, pemeriksaan medis, edukasi keluarga. Selanjutnya ada penanggung jawab atau status perawat jaga dan kepala ruangan. Selesai. Selanjutnya ada jenis risiko keterlambatan atau pelaporan, lokasi semua unit rawat inap, tanggal dan waktu September sampai Oktober 2025, penyebab staf enggan melapor, belum adanya sistem, dampaknya respon lambat, insiden berulang, tindakan sementara, diskusi internal, laporan manual, penanggung jawab atau status, tim mutu RS dan kepala ruang, perbaikan sistem. Selanjutnya ada jenis risiko dokumentasi tidak lengkap, lokasi rawat inap Mawar, tanggal dan waktu 28 September 2025 jam 10, penyebab form tidak standar, staf isi tidak lengkap, dampaknya data mutu tidak akurat, sulitnya evaluasi tren, tindakan sementara, klarifikasi staf, form dilengkapi, penanggung jawab atau status, tim keselamatan RS, audit bulanan. Next. Pelacakan risiko, risk tracking. Pertama, jenis risikonya jatuhnya pasien, penyebab utamanya kurangnya pengawasan, pagar yang tidak ada, pencahayaan yang minim. Tingkat risikonya sangat tinggi. Pik dan rencana tindak lanjutnya, kepala ruangan, pasang pagar, edukasi staf, monitoring pasien risiko tinggi. Statusnya proses. Yang kedua, jenis risikonya keterlambatan pelaporan. Selanjutnya ada penyebab utama, budaya menyalahkan, tidak adanya sistem cepat, tingkat risikonya sedang. Pik dan rencana tindak lanjutnya, tim mutu implementasi
reporting, sosialisasi no blame. Statusnya belum dilaksanakan. Jenis risiko yang ketiga, dokumentasi tidak lengkap. Penyebab utamanya from tidak standar, sosialisasi kurang, tingkat risikonya sedang, fit dan rencana tindak lanjutnya, tim keselamatan from standar, audit bulanan. Statusnya proses. Next. Adapun pelaporan insiden pada 5 Oktober 2025 pukul 19.30 WIB, seorang pasien laki-laki berusia 70 tahun di ruang rawat inap Melati 2 jatuh dari tempat tidur saat hendak ke kamar mandi tanpa adanya pengawasan. Pasien mengalami memar di lengan kanan, namun hasil radiologi menunjukkan tidak adanya fraktur serius. Perawat segera melakukan pemeriksaan vital sign, memberikan pertolongan pertama serta melakukan konsultasi dengan dokter jaga untuk memastikan kondisi pasien tetap stabil. Selain itu, keluarga pasien juga diberikan edukasi tentang risiko jatuh dan pentingnya pengawasan untuk mencegah kejadian serupa. Setelah insiden, tim keperawatan melakukan evaluasi untuk memperkuat langkah pencegahan, seperti menggunakan pagar, tempat tidur serta seperti penggunaan pagar pada tempat tidur serta pendampingan saat pasien beraktivitas. Laporan insiden, jenis risiko pasien jatuh, lokasi rawat inap Melati 2, waktu 5 Oktober 2025, 19.30. Penyebab pasien turun sendiri tanpa bantuan, tidak ada pagar pengaman. Dampaknya memar di lengan kanan, tidak. Tindakan sementara, pemeriksaan medis, pertolongan pertama, edukasi keluarga. Menjawab, perawat jaga dan kepala ruangan. Status follow up selesai. Next. Adapun analisis penyebab jatuhnya pasien fishbone diagram. Oke. Yang pertama ada pasien lansia bingung, perawat overload. 3 ada edukasi keluarga yang kurang. Selanjutnya ada machine, lift jarang berfungsi, kursi roda yang terbatas, alat tempat tidur tidak tersedia. Selanjutnya ada materials, tempat tidur tanpa pagar, tidak ada alat bantu jalan. Ketiga ada fasilitas kamar mandi tidak didesain untuk meminimalkan risiko jatuh bagi lansia. Selanjutnya ada methods, monitoring berkala yang kurang, tidak adanya cek bis risiko jatuh, SOP belum dijalankan. Selanjutnya ada instrumen, belum adanya audit rutin jatuh pasien, data insiden jarang dianalisis, indikator risiko belum ditetapkan. Selanjutnya yang terakhir ada environment, lantainya yang licin, toilet jauh dari kamar mandi, pencahayaan lorong yang kurang. Next. Selanjutnya ada flow chart, pencegahan jatuhnya pasien. Mulai identifikasi pasien berisiko jatuh, ya atau tidak. Apakah pasien lansia atau kondisinya yang lemah? Selanjutnya, siapkan fasilitas dan lingkungan yang aman. Yang pertama, pasangkan pagar pada tempat tidur. Yang kedua, siapkan alat bantu jalan dan kursi roda. Selanjutnya, monitoring dan pengawasan. Yang pertama, pantau pasien secara berkala. Yang kedua, keluarkan monitoring dan pengawasan. Yang pertama, pantau pasien secara berkala. Yang kedua, keluarga ikut mengawasi. Selanjutnya, gunakan sistem dan dokumentasi. Yang pertama, alarm tempat tidur atau sensor. Yang kedua, catatan insiden jatuh jika terjadi. Selanjutnya, evaluasi dan perbaikan. Ya atau tidak, apakah terjadi insiden? Jika iya, segera review prosedur dan segera melakukan perbaikan. Jika tidak, lanjutkan pemantauan rutin. Selesai. Next. Selanjutnya ada tindakan korektif dan preventif. A. Risiko jatuhnya pasien. Pencegahan dilakukan dengan pemasangan pagar tempat tidur, pencahayaan tambahan, lantai anti-slip, edukasi pasien atau keluarga, training perawat, penilaian risiko Morse, pemberian tanda khusus gelang berwarna, serta memonitoring pasien risiko tinggi setiap 2 jam. Selanjutnya B. Risiko pelaporan insiden. Solusinya yaitu membuat aplikasi reporting sederhana, menyediakan form manual,
menerapkan budaya non-blame, memberikan reward staf pelapor, serta mereka pelaporan bulanan untuk dibahas di rapat mutu. Selanjutnya ada C. Risiko dokumentasi tidak lengkap dapat diatasi dengan menggunakan form standar yang mudah dipahami, audit dokumentasi bulanan, serta sosialisasi dan refresh training pentingnya dokumentasi. Next. Baik, kesimpulannya dengan penerapan sistem identifikasi pelaporan, pelacakan dan analisis akar masalah yang terstruktur, RS Harapan Sehat diharapkan mampu menurunkan kejadian jatuhnya pasien secara signifikan. Sistem ini berfungsi sebagai deteksi dini, tindak lanjut, serta evaluasi prosedur keselamatan pasien. Pelaporan yang cepat meminimalkan keterlambatan informasi. Sementara analisis akar masalah membantu mengidentifikasi faktor risiko dan merumuskan pencegahan. Upaya ini akan meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat budaya keselamatan pasien, dan mendukung perbaikan berkelanjutan dalam manajemen mutu rumah sakit. Next. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.